Bu Maura? Bu Melda? Bu Imelda jadi panggil kandidat karyawan yang bernama Putri Aurora? Jadi Bu, rencananya hari ini Pak Pangeran akan menginterview Putri. Oke. Sebelum Pak Pangeran interview dia, saya dulu yang interview. Tapi menginterview calon karyawan baru kan bukan tugasnya Bu Maura. Maksudnya Ibu Imelda gimana? Menurut Ibu saya nggak pantas buat menginterview karyawan yang mau kerja di sini? Bukan begitu, Bu. Maaf jika kata-kata saya menyinggung Ibu. Tapi apa Pak Pangeran sudah tahu mengenai soal ini? Soal itu saya nggak perlu minta persetujuan dari Pak Pangeran. Karena saya yakin apapun yang saya lakukan di kantor ini, dia pasti akan setuju. Dan saya juga nggak mau waktu Pak Pangeran terbuang hanya karena menginterview orang yang gak worth it. Jadi saya minta kalau dia udah datang, tolong antarin ke ruangan saya. Baik, Bu. Terima kasih. Oh, abang mau kemana? Saya mau bicara sama dia. Biar hatinya lebih tenang. Udahlah, cuekin aja bang. Dia sudah kayak anak kecil saja. Mesti dihibur-hibur pada saat dia sedih. Sudah cukup pening pala aku bang. Lihat dia menangis-nangis tiap malam. Kalau dia menangis terus tiap malam bang, seharusnya dia ditempatin di penjara anak-anak bang. Lu ngomong apa? Apa lo? Stop! Stop! Jangan berkelahi di sini. Nanti kalau ada pengawal yang tahu, kalian dapat masalah lagi. Hidup kita udah cukup berat di dalam sel ini. Jangan ditambah lagi sama ulah kalian. Pokoknya saya nggak mau dapat kelahian di dalam sel ini. Ngerti? Baik bang. Ayo, kita bicara di sini. Saya tahu kamu tersinggung sama kata-kata si Loni tadi. Maafin dia. Sampai kapan kamu harus nyimpen dendam ini terus? Kamu harus coba untuk introspeksi diri. Tenangin diri kamu. Pikir ke depan. Tapi aku benar-benar gak bisa terima dengan perbuatan Lisa Banwati, Bang. Hampir tiap hari aku gak berhenti kepikiran nasib istri dan anakku di luar sana tanpa ada aku, Bang. Saya ngerti. Saya paham betul artinya dendam. Tapi kamu harus tenangin diri kamu. Pikir ke depan. Tadinya itu saya tulang punggung, Bang, di keluarga saya. Tapi sekarang saya di penjara. Istri saya harus cari nafkah, harus merawat anak-anak saya yang masih pada kecil. Belum lagi dia dapat cacian kalau suaminya seorang napi, Bang. Itu saya benar-benar kepikiran, Bang, setiap harinya, Bang. Dan bikin saya hancur, Bang. Kasihan orang ini. Dia orang baik yang terpaksa harus menjalani hukuman gara-gara difitnah orang lain. Saya bisa merasakan kesedihannya. Apalagi dia harus ninggalin istri dan anaknya yang masih berusia 7 bulan. Wajar sekali kalau saat ini hatinya dipenuhi dendam. Kita nggak tahu nanti kedepannya akan seperti apa. Gimana kalau sampai kapanpun aku nggak bisa buka hati aku buat kamu? Kenapa gue jadi benar-benar takut kehilangan Putri kayak gini ya? Gue takut kalau Putri benar-benar gak bisa buka hatinya buat gue. Terus jadi jauhin gue. Gue gak nyangka 2 tahun kedekatan gue sama Putri bisa bikin gue terbawa perasaan sampai sedalam ini.
Gak. Cid, Gue perhatiin dari tadi kayaknya lo melamun mulu. Lagi ngelamunin siapa sih? ya Putri lah. Siapa lagi? Emang? Putri kenapa? Lo kok ngela nafas panjang kayak gitu sih? Kayaknya berat banget ya? Ya tadi Putri bilang sama gue, Cid. Kalau kemungkinan dia nggak bisa buka hatinya untuk gue. Ya intinya Putri nggak mau gue berharap lebih sama dia. Cid, yang Putri nggak pernah ngomong sama lo. Kenapa dia ragu berkomitmen sama gue? Gue gak mungkin bilang ke Arga kalau sampai saat ini Putri belum bisa move on dari pangeran dan masih ngarepin pangeran. Apalagi sekarang Putri tahu kalau ternyata pangeran masih hidup. Cid, lo boleh duduk dulu nggak? Gue pengen nanya deh sama lo. Ya, lo kan temennya Putri nih, Cid. Pasti Putri pernah lah cerita sama lo. Apa gitu kekurangan gue atau mungkin Putri cerita soal apa gitu. So I can fix it. Ya Arga, kalau menurut gue omongannya Putri gak usah lo masukin ke hati. Ya lo tahu kan, mungkin itu parnonya Putri yang gak beralasan. Biasa, lo tahu kan kalau cewek tuh biasanya moodnya naik turun, mood swing. Jadi gak usah dimasukin ke dalam hati lah. Lagian lo percaya aja, kalau emang lo ditakdirkan buat jadian sama Putri, buat bersatu sama Putri, ya pasti semesta bakalan mempertemukan lo berdua. Jodoh gak bakalan kemana, ya kan? Ya iya sih. Tapi menurut lo gue ada harapan gak sama lo? Aduh, Raisa nangis gak? Kayaknya gue harus kasih makan dulu deh. Gue liatin Raisa bentar ya. Oke. Sorry sebelumnya. Sayang, makan ya? Udah lapar? Udah lapar? Iya? Ya. Cucu. Mau sama mama ya? Mau sama mama. Mau sama mama. Untung Raisa nangis di saat yang tepat. Jadi gue gak perlu jawab pertanyaan Arga. Mimi nggak ngerti ya gimana cara bujukin Putri supaya dia mau terima cintanya Arga sih, Pi. Mimi tuh bingung padahal Arga itu baik, perhatian, sabar banget sama Putri. Aku masih kepikiran sama orang yang mirip pangeran yang aku lihat kemarin. Kalau aku kasih tahu Putri soal itu, bisa-bisa Putri jadi semakin gak mau membuka hatinya buat Arga. Pi, Ya. Mimi itu kan ngomong sama Pipi gimana masalah Arga sama Putri. Oh iya, maaf. Oh kalau soal Putri sama Arga, Mi, jangan terlalu memaksakan, Mi. Mimi kayak gak tahu Putri aja gimana sifatnya. Nanti kalau Putri gak nyaman gimana? Iya Pipi bener sih, Mimi memang nggak boleh maksain Putri. Lagian kan kedepannya yang jalanin Putri bukan Mimi. Nah, itu kamu paham. Dengerin Pipi. Tugas kita sebagai orang tua, kita cuma mengarahkan yang terbaik untuk mereka. Selanjutnya terserah mereka. Mereka yang pilih, mereka sudah dewasa ya, Mi? Bentar ya, Mi. Ya, halo, Sinta. Kenapa? Baru saya mau jalan ke kantor. Ya, oke, terima kasih. Mi, Pipi berangkat dulu ya. Udah? Iya. Dadah. Iya, dadah. Hati-hati, Pi. Bu, berangkat dulu ya. Jo. Iya. Semoga Pipi buru-buru ke kantor bukan karena lagi ada masalah.